Para hadirin yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa 15 menit. Saya diberi tugas untuk bicara mengenai peran teknologi informasi di era digital dalam pelestarian warisan budaya. Dan saya tidak punya maksud untuk menggurui atau mengajari. Tetapi ini kita diskusikan bersama-sama. Sebab siapa tahu pandangan saya, pendapat saya juga kalaupun tidak salah pasti harus disempurnakan. Jadi saya kira di depan para ahli dan juga pustakawan, seluruhnya pustakawan, saya pikir tidak sepantasnya menggurui, mengajari, tetapi kita berdiskusi bersama-sama. Kita buka slide kedua. Jadi kalau kita bicara mengenai kebudayaan, itu kita tidak bisa melihat apa yang disebut dengan kebudayaan itu hanya dari seni saja. Kesenian memang merupakan bagian penting dari ekspresi ataupun karya kebudayaan. Tapi kalau kita bicara mengenai kebudayaan, apalagi kemudian itu merupakan sesuatu yang akan kita wariskan, berarti ada yang mewariskan dan ada yang mewarisi, ini kita harus bicara mengenai kebudayaan sebagai satu sistem. Dan itu meliputi 4 subsistem setidaknya. Yang pertama adalah subsistem nilai budaya dan pandangan hidup. Ini abstrak. Nilai budaya itu sesuatu yang kita anggap atau pemangku kebudayaan itu menganggap ini yang bernilai. Sesuatu yang memang akan dijunjung tinggi. Dan itu akan mempengaruhi cara memandang masyarakat itu dalam hidup. Dan kita tahu persis bahwa apa yang kita anggap bernilai itu misalnya katakanlah secara umum kita bisa mengatakan sesuatu yang bahwa kita semua akan sepakat bahwa ada sesuatu yang mengatasi hidup ini. Kalau dalam bahasa Jawa mesti ono kang murbeng dumadi. Kemudian kita juga menganggap bernilai relasi kita antar manusia. Kemudian juga ada sesuatu yang harus kita sikapi di dalam hubungan kita dengan semesta alam ini. Jadi cara memandang hidup kita pun nanti juga dipengaruhi oleh sesuatu yang akan kita anggap sebagai bernilai itu. Nah, itu akan mempengaruhi sistem norma, sesuatu yang lebih terukur, sesuatu yang lebih ada tata caranya, ada sesuatu yang bisa kita jadikan, tadi kita berdiskusi dengan Kirianto, ada benar salah, baik buruk, indah atau tidak indah, itu sistem norma yang tapi pasti akan dipengaruhi oleh nilai yang kita anggap bernilai, cara kita memandang hidup, dan itu nanti kita lihat ada dalam sistem norma moral, adat istiadatnya, hukumnya, etiketnya, tata keramanya, atau tata tertibnya dan sebagainya, yang itu akan mempengaruhi sikap perilaku kita. Nah, sikap perilaku itu akan nampak dalam ekspresi karya-karya budaya kita. Bisa kesenian, bisa bahasa, bisa bangunan, yang dalam bahasa Inggris mungkin tangible, intangible. Saya tadi mencoba untuk menerjemahkan kok jadi kasat mata atau tidak kasat mata, mungkin tidak begitu tepat. Nah, tak benda atau benda, mungkin lebih tepat itu. Nah, dalam satu kebudayaan yang mapan, yang kuat, hubungan subsistem itu mesti kuat. Tidak ada keterputusan, tapi nanti akan kita lihat. Kemudian slide ke selanjutnya. Nah, warisan budaya itu apa? Sesuatu yang akan kita
kita anggap bernilai, kemudian juga sikap perilaku kita yang dipengaruhi oleh norma tadi, karya-karya budaya kita, kalau kita anggap bagus, memiliki nilai sejarah, pasti kita akan punya kecenderungan untuk ya wis iki nggo tinggalan anak putu. Iya kan? Jadi peninggalan masa lalu yang bernilai sejarah, mengandung nilai, mengandung kualitas pemikiran, mengandung rasa dan karsa dan kemudian karya, itu pasti akan cenderung untuk kita wariskan. Kalau kita memiliki sesuatu yang kita anggap luhur, akan kita mbok yo anak putuku ki aja lali. Itu sebetulnya mesti ada sesuatu yang akan kita pikirkan begitu. Tetapi ternyata juga kalau kita bicara mengenai warisan budaya, pasti kita juga akan melihat satu fakta, satu realitas yang tidak bisa kita tolak, yaitu ternyata hidup kita itu dinamis. Hidup itu ada dinamika, ada sesuatu yang berubah. Kalau dalam bahasa Yunaninya pantare, semua itu mengalir, iya kan? Air sungai itu tidak ada yang tetap, ya kelihatannya tetap tapi sesungguhnya mengalir. Apa yang kita pikirkan hari ini pun mungkin sekali berbeda dengan yang kita pikirkan kemarin. Bahkan mungkin besok kita berubah pikiran juga bisa saja. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara mengenai warisan budaya, pasti juga akan dihadapkan pada satu tantangan mengenai dinamika itu. Lho nek aku arep mempertahankan budaya iki terus arep ngopo? Iya kan? Iya kan? Topi saja berubah, penutup kepala saja yang Kirianto tadi juga mengatakan udengnya itu udeng NU. Topi saya juga topi NU. Topi nutup uban, udeng nutup uban. Itu saja sudah ada perkembangan. Iya kan? Jadi ada perubahan fungsi, ada perubahan sosial, bahkan juga tuntutan ekonomi. Jadi bicara warisan budaya tidak akan optimal, tidak akan berhasil kalau kita menutup diri dari realitas kehidupan bahwa ada dinamika. Terus coba. Nah, mengenai pelestarian warisan budaya dan tradisi, kebudayaan itu sendiri kan sebetulnya merupakan satu proses. Proses sebetulnya kalau kita bicara mengenai kebudayaan itu tumbuh dan berkembang atas dasar persoalan konkret di dalam kehidupan kita yang kemudian harus kita selesaikan secara konkret empirik pula. Jadi begini, dalam hidup kita Pak Joko, Kirianto dan juga teman-teman yang lain, dalam hidup ini kan ada keniscayaan, ada sesuatu yang tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita minta, dan kita terima jadi begitu saja. Contohnya lahir di Banyuwangi, tidak bisa milih. Saya lahir di Jogja, tidak bisa milih. Lahir di Nganjuk, Madiun, seperti Profesor Joko Saryono ini, tidak bisa milih. Iya, sama dengan Pak Joko, Madiun juga ya, tidak bisa milih. Lahir di Eropa, tidak bisa milih. Jadi laki-laki tidak bisa milih. Jadi perempuan tidak bisa milih. Rodok ganteng, ora iso milih. Ayu ora iso milih, janjane ora iso milih. Dan keniscayaan itu pasti karena apa? Ya kemudian akan tumbuh mengembangkan apa yang disebut dengan kebudayaan. Lahir di Madiun memiliki tantangan yang berbeda dengan lahir yang di Eropa. Lahir di iklim tropis akan memiliki tantangan yang berbeda. Sehingga akhirnya yang namanya kebudayaan itu sebuah proses yang mencoba menyeimbangkan seluruh aspek kehidupan ini, tetapi juga cara menjawab
persoalan kehidupan ini. Makanya nanti akan kita lihat bahwa menghadapkan secara konfliktual antara kebudayaan di satu sisi dengan katakanlah misalnya agama di sisi lain, itu tidak bisa. Begitu saja kita lakukan kalau kita tidak memahami proses sebelumnya. Sebab keyakinan agama saja sebetulnya merupakan sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Aku lahir neng Yojo, Islam, ya kita terima jadi aja. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Sudah seharusnya warisan budaya itu ya kalau kita anggap baik, kita ya memang harus kita lestarikan, harus kita wariskan, tetapi tentu ada beberapa persoalan yang harus kita selesaikan lebih dulu. Baik saja 15 menit. Ya. Cobi, saya takutnya kalau 15 menit saya tidak terbiasa ngingkat. Biasanya malah gambleh. Bahasane Ki Riyantoan gambleh. Sing gambleh sing aku yang gambleh jane padha wae. Nah, sekarang kita bicara mengenai teknologi informasi di era digital. Ini satu yang kita sebut satu dinamika juga kan. Di sisi lain ada budaya, di sisi lain ternyata ada juga produk budaya. Teknologi informasi kan sebetulnya juga produk budaya. Yang pertama kita tahu persis bahwa di dasawarsa terakhir ini terjadi dinamika luar biasa di dalam teknologi informasi dan komunikasi. Di masa saya remaja, kalau seneng sama gadis atau gadis itu seneng sama saya, itu nulis surat panjang lebar dikirim ke gadis itu ditompo seminggu kemudian. Soal di dadak nganggo perangko dikirim lewat pos, rumahnya enggak di Rodok Riko, akhirnya dialamatkan ke sekolahnya. Neng sekolah isih disensor karo guru dan sebagainya. Sehingga kalau kirim ke desa dadak lewat kelurahan dan sebagainya. Jadi 10 dino mungkin belum tekan. Ketika surat itu diterima, kita sudah berubah perasaannya. Wis ora seneng meneh. Iso loh. Tapi kalau sekarang seneng sama gadis dalam ukuran detik itu kita sudah bisa bilang aku cinta kamu. Dan itu dengan WA bisa dikirim ke 10 gadis, tinggal kita menyeleksi siapa yang positif menjawab, siapa yang dapat. Itu luar biasa itu loh, revolusi luar biasa. Media informasi konvensional diganti oleh media sosial yang lingkup, jangkauan dan seluruh efeknya itu luar biasa. Dan makanya ada istilah spiral, apa? Kok spiral? Viral. Kok jadi spiral gitu? Lain lagi ya antara spiral dengan viral. Jadi viral. Jadi apalagi kemudian sekarang ditambah realitas fakta bahwa hampir seluruh penduduk bumi ini, terutama yang sudah dewasa, bahkan kadang-kadang anak-anak SD, memegang piranti digital, gadget untuk berkomunikasi, memberikan dan menerima informasi nyaris tanpa batas, bahkan nyaris tanpa seleksi. Ini sesuatu yang di satu sisi orang akan mengatakan, oh ini bahaya. Tapi saya tidak setuju, tidak sepenuhnya setuju kalau dikatakan gadget itu bahaya. Ini tantangan. Mumpung ada isu pelestarian warisan budaya dan mumpung kita sekarang hidup di dalam teknologi informasi yang begitu cepat ditunjang oleh kepemilikan alat digital yang hampir sepenuhnya. Ini saja tadi ada yang HP ketinggalan. Orang digoleki sebab mungkin
HP ini telu. Sing ketinggalan ki sing nggo selingkuhan. Jadi sengaja ditinggal. Mungkin wae ya toh. Bisa saja coba. Pak Ida Fajar ini tadi saya lihat HP-nya 2. Sing kelihatan. Iya toh. Nah ini sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai satu fakta. Kemudian seterusnya. Slide selanjutnya. Nah, disinilah ada dinamika yang nyaris tidak terbendung. Masuk budaya luar tanpa filter. Pengaruh sebetulnya kita ya kenapa sekarang ada K-pop, ada macam-macam. Itu kan karena begitu gampangnya kita memakai alat apa namanya? Oh iki tekku iki. Itu begitu cepat kita. Nah, akhirnya apa? Terjadi gap antara subsistem kebudayaan. Jadi kalau dikatakan tadi kebudayaan yang kuat, kebudayaan mapan itu hubungan antar subsistem itu begitu kuat, nilai pandangan hidup pasti akan mempengaruhi sistem normatif akan mempengaruhi sikap perilaku akan mempengaruhi karya-karya budaya, tetapi begitu datang teknologi informasi dengan alat-alat digital yang canggih tadi, bisa saja sikap perilakunya begini, tetapi karya-karya budayanya, loh kok beda dengan sikap perilakunya. Kita masih mengagungkan serawung, guyub dan sebagainya. Ya kan? Nilai budaya kita kan guyub, serawung, rukun dan sebagainya, gotong royong dan sebagainya. Tetapi begitu kita pegang gadget, ditegur karo wong liya, mangkel. Begitu kita habis makan tadi, setiap orang asik dengan gadgetnya. Paling-paling nek bareng ki nek foto. Nah, ini kan persoalan. Akhirnya ada muncul sikap perilaku. Menganggap yang lain maju, kita mundur. Ini fakta. Kirianto nanti mungkin bisa merasakan dan mungkin juga bisa menjelaskan lebih lanjut. Kemudian yang itu modern, yang kita kuno. Aku rumangsaku nganggo topi ini modern, keren. Ya jane ya keren tenan. Yang udeng kuno. Nah, gitu loh. Bisa. Nah, yang paling parah ketika yang lain benar, yang kita salah. Dan ini sekarang sudah terjadi. Pernah ya di Mas Wibi ya, wayang haram. Kalau disebut haram itu kan berarti salah. Iya kan? Musik haram. Berarti gamelan salah. Nah, terus yang benar sing ngendi? Nah, kalau sudah ada hal-hal seperti itu, dan itu yang nyaris tak terbendung karena antara lain itu kita hidup dengan komunikasi informasi yang hampir nyaris tanpa waktu. Hitungannya sudah detik. Hitungannya sudah sekian detik, apalagi kita memegang alat yang nyaris tanpa batas, nyaris tanpa seleksi. Ini fakta-fakta yang barangkali nanti bisa kita diskusikan bareng-bareng. Terus, nah penggunaan teknologi informasi itu nanti untuk apa? Supaya pewarisan budaya itu lestari. Yang pertama, kampanye gerakan budaya. Kita bisa melakukan kampanye gerakan budaya itu ya kita bangun kembali satu kesadaran literasi. Nah ini kesadaran literasi kan tugasnya para pustakawan. Ya, kesadaran literasi agar bangga terhadap kebudayaan kita. Antisipasi degradasi budaya, kita sudah mulai ada kemerosotan. Ketika kesadaran itu sudah tidak ada lagi. Kemudian ada promosi dan diplomasi budaya. Ini penting. Saya pernah ketemu dengan Mas Najib. Najib itu sekarang Duta Besar RI di Spanyol.
dunia kita itu kan ada pembagian yang kemudian menjadi stigma negara maju, negara berkembang, negara terbelakang bahkan yang ukurannya satu standar umumnya adalah ekonomi dan teknologi. Padahal sebagaimana individu, masing-masing orang itu kan sebetulnya punya potensi beda-beda. Kita tidak bisa mengukur orang, bahkan dalam pendidikan formal, dengan ukuran pinter bodoh dari standar sama. Misalnya pinter bodoh diukur dari matematika, pinter bodoh dari bahasa asing dan sebagainya. Itu sebetulnya nggak bisa, sebab masing-masing individu itu memiliki potensi yang beda. Ono sing pinter nyanyi, ono sing pinter dalang, ada yang pinter nari, ada yang pinter matematika, ada yang pinter bahasa dan sebagainya. Maka sesungguhnya kita tidak boleh mengukur benar salah, baik buruk, pinter, bodoh, maju tidaknya satu bangsa itu dari ukuran standar yang sama. Nah, diplomasi kebudayaan itu harus memperkenalkan bahwa bangsa kita itu memiliki potensi dan kekayaan kebudayaan yang luar biasa. Sehingga kalau ada ukuran negara superpower di bidang teknologi, biar negara lain boleh. Tetapi kita juga bisa mengklaim dan kemudian membuktikan kepada negara lain dengan diplomasi budaya bahwa Indonesia adalah superpower dalam kebudayaan. Dan itu gunanya hidup para pustakawan itu begitu. Termasuk nanti membangun satu promosi diplomasi budaya yang begitu. Sehingga nanti kita bisa urun rembuk dan kemudian bahkan kerja nyata untuk mengembangkan sumber daya kebudayaan itu sebagai kekuatan ekonomi. Nah itu sudah strategi jangka menengah tadi. Iya, 2024 harusnya sudah mulai start. Bagaimana kita mengembangkan potensi kita, potensi kebudayaan itu sebagai kekuatan ekonomi kita. Wong liya ben teknologinya maju, tapi kita tukar secara adil, secara berimbang dalam posisi yang seimbang. Kita punya potensi kebudayaan. Selanjutnya, nah langkah konkret tentu lewat pendidikan, itu pasti. Pendidikan untuk bangga dan sadar atas kekayaan budaya. Diplomasi tadi. Kemudian juga perundangan itu pasti. Pemerintah itu salah satu tugasnya kan juga melindungi. Sebab amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa, membangun ketertiban dunia, melindungi, mensejahterakan, kemudian juga mencerdaskan, itu tentu melalui potensi kebudayaan ini. Sehingga menjaga ketertiban dunia itu ya kita bangga dengan potensi budaya kita. Nah ini tentu ya harus kita wujudkan sebagai langkah konkret sehingga ekonomi kita itu selain memang sumber daya alam yang memang luar biasa, sebab bagaimanapun juga kan Indonesia itu tingkat kemajemukannya tertinggi di dunia, kemajemukan geografis, ras, suku, keyakinan, kebudayaan, tetapi juga keanekaragaman hayati, kekayaan sumber daya alam itu semuanya kita unggulkan sebagai satu potensi ekonomi dan itu melalui sebuah strategi kebudayaan. Terus, nah ini beberapa contoh dari warisan budaya. Ini gambarnya memang khas Jogja, tetapi sesungguhnya kita harapkan ini sebetulnya bisa kita proyeksikan dalam skala ruang yang lebih luas. Masing-masing suku, masing-masing daerah punya. Terus kemudian ini yang bergerak, kita punya macam-macam, termasuk
udeng, blangkon dan sebagainya itu termasuk ragawi bergerak. Terus ini tidak bergerak, arsitektur, bangunan dan sebagainya. Tinggalan-tinggalan kita banyak dan bangsa yang sudah abad 9 saja bisa bangun Borobudur, bangun Prambanan, kok malah Prambanan malah diceritake dibangun semalam. Iya kan, dibantu para jin. Itu kan diplekoto kita dengan kisah-kisah seperti itu. Padahal bisa bangun Prambanan itu berarti kita punya ilmu yang tinggi, teknologi yang tinggi. Terus, kemudian warisan budaya tak benda, itu bisa tarian, wayang dan sebagainya. Mungkin jatilan, mungkin yang lain-lain. Pak Rianto pasti lebih kenal. Kemudian juga ada sebetulnya harmoni antara alam dengan manusia. Dan kita sebetulnya punya potensi untuk mengharmonikan karya-karya budaya kita dengan alam tadi. Sebab nilai budaya kita adalah harmoni. Nah, inilah yang barangkali perlu kita kembangkan, tentu lewat pendidikan, lewat literasi, dan saya pikir memang Pak Djoko Santoso, tugas para pustakawan ini sungguh-sungguh mulia ketika kita tidak lagi bicara mengenai buku konvensional, tetapi juga memanfaatkan dinamika teknologi yang jangan kita anggap itu bahaya, tetapi itu sebuah tantangan zaman yang harus kita, mungkin kita ketinggalan dalam tanda petik teknologi. Tetapi nyatanya juga banyak anak-anak muda yang bisa pinter dalam program. Bisa ini, dan kita manfaatkan supaya potensi budaya kita itu bisa spiral, bisa viral, dan akhirnya justru itulah yang akan mengangkat ekonomi kita. Jadi kebudayaan, warisan kebudayaan itu adalah tidak sekedar sesuatu yang menghidupkan spirit kita, tetapi juga menghidupi kesejahteraan kita, ekonomi kita. Saya pikir begitu, matur nuwun, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.